Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan perkuliahan kita ya. Setelah Lebaran ini merupakan pertemuan yang ke-12 ya. Berarti nanti kita ada 3 kali pertemuan lagi. Hari ini insya Allah akan kita bahas terkait dengan aplikasi dari analisis optimasi dalam bidang produksi. Saya ulangi lagi ini review yang sebelumnya ya. Setidaknya kita bisa menggunakan 3 metode untuk menyelesaikan masalah optimasi, yaitu yang pertama adalah metode Lagrange ya. Ini untuk bentuk fungsi kendala dalam bentuk persamaan. Ada fungsi tujuan, satu fungsi tujuan dan satu fungsi kendala, di mana fungsi kendala merupakan bentuk persamaan, maka menggunakan metode Lagrange. Nah, kalau fungsi tujuan dengan satu fungsi kendala, di mana fungsi kendala merupakan fungsi dalam bentuk pertidaksamaan, maka menggunakan Kuhn-Tucker, metode Kuhn-Tucker, Karas-Kuhn-Tucker. Dan satu lagi, kalau misalnya fungsi tujuannya satu dengan lebih dari satu fungsi kendala, maka menggunakan metode simplex. Nah, kita ingat-ingat lagi apa itu produksi dan apa itu fungsi produksi ya. Sebelum melangkah kepada aplikasi analisis optimasinya, perlu kiranya kita memahami dua hal ini. Produksi sendiri merupakan kegiatan suatu perusahaan atau produsen untuk mengubah input menjadi output. Nah, kegiatan ini digambarkan secara matematis dalam bentuk fungsi produksi. Nah, kalau mau didefinisikan, fungsi produksi itu merupakan hubungan teknis antara input atau faktor-faktor produksi dengan output atau produksi. Nah, contoh fungsi produksi seperti ini ya. Nah, Q sama dengan fungsi dari K, L, T, dan bla 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 ya. Ini variabel lain bisa dimasukkan. Mana Q itu adalah output, K itu adalah capital, L adalah labor atau tenaga kerja, dan T-nya adalah teknologi. Etc. Ini dalam arti masih banyak variabel input yang lain. Contohnya adalah energi ya. Apalagi biaya apa ya? Masih banyak hal lah ya. Energi, biaya bahan baku dan segala macam. Ini produksi dan fungsi produksi. Nah, bagaimana aplikasinya? Aplikasi dari analisis optimasi dalam bidang produksi, setidaknya bisa saya gambarkan ada 4 hal penggunaan dari analisis optimasi dalam bidang produksi. Yang pertama adalah dalam hal maksimisasi output dengan kombinasi input. Ini biasanya kita menggunakan fungsi isoquant. Nanti ada fungsi isoquant, ada fungsi isocos ya. Nanti isoquant itulah sebagai fungsi tujuannya, fungsi kendalanya adalah isocos. Kalian harus ingat-ingat ini. Ini kalau biasanya yang pertama ini biasanya dia terdiri dari satu output ya. Outputnya satu key saja dalam satu perusahaan, tetapi ada beberapa input. Yang kedua terkait dengan maksimisasi profit. Nah, maksimisasi profit ini biasanya kita menggunakan hanya sebatas fungsi diferensial saja. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Berikutnya ada minimisasi biaya. Dan terakhir adalah ini yang cukup penting, kombinasi output yang optimum. Nah, ini bisa jadi ada beberapa perusahaan atau satu perusahaan beberapa divisi dan menghasilkan beberapa output dengan asumsi penggunaan input yang diabaikan ya. Jadi diasumsikan kombinasi inputnya sama antar divisi. Baik, kita bahas satu persatu ya. Ini contoh yang pertama. Tadi penggunaan analisis optimasi di mana kita menghasilkan output dengan kombinasi input. Ada satu output dengan kombinasi beberapa input. Nah, di sini contohnya adalah ada fungsi produksi atau fungsi isoquant ya, di mana Q sama dengan 25 K kali L kali T, dan isocosnya 4K plus 3L plus 2T kurang dari sama dengan 30. Berarti kalau kurang dari sama dengan 30, ini dalam bentuk pertidaksamaan ya. Bentuk pertidaksamaan. Dari hal ini maka kita bisa simpulkan penyelesaiannya harus menggunakan metode Karas-Kuhn-Tucker. Tapi kita juga bisa menggunakan metode Lagrange. Nah, silahkan nanti kalian kerjakan sambil diingat-ingat lagi contoh soal yang sebelumnya ya. Jadi bisa menggunakan metode Lagrange atau
maupun taker. Oke, ini contoh yang pertama. Maksimisasi profit. Ini mudah, hanya menggunakan fungsi diferensial biasa. Kalian cari MR-nya, cari MC-nya. Syaratnya adalah MR sama dengan MC ya. Nanti ini baru kalau P ini P sama dengan 120 min 0,02 Ki. Kalau dibuat menjadi TR maka tinggal dikalikan Ki ya. P kali Ki jadi 120 Ki min 0,02 Ki kuadrat diturunkan jadi MR. TC diturunkan jadi MC. Sudah selesai ya. Ini contoh 2 untuk maksimisasi profit. Ya, berapakah Q-nya yang mendapat memaksimisasi profit? Oke, berikutnya ketiga. Ini contoh yang ketiga, minimisasi biaya. Nah, minimisasi biaya ini saya ambilkan seperti ini. Apabila diketahui X1 adalah tenaga kerja dan X2 adalah modal. Ini dalam artian ini adalah pengeluaran tenaga kerja ya. X2-nya adalah pengeluaran modal. Maka kita punya fungsi tujuan Z sama dengan 7X1 plus 3X2. Dengan fungsi kendala sebagai berikut. Karena minimisasi maka di sini fungsi kendalanya bentuk pertidaksamaan. Lebih besar dari sama dengan ya. Maka silahkan kerjakan. Nah, kalian perlu ingat sini ada satu fungsi tujuan dengan beberapa fungsi kendala. Berarti secara otomatis kalian harus ingat kalau ini diselesaikan hanya dengan metode simplex. Silahkan kerjakan dengan metode simplex. Yang terakhir adalah contoh yang keempat, ini kombinasi output yang optimum. Nah, kalau yang sebelumnya itu outputnya adalah 1 ya. Dan di sini di contoh yang keempat ini outputnya lebih dari 1. Nah, contohnya seperti ini. Sebuah perusahaan membuat 3 produk ya, produk 1, 2, 3. Di mana masing-masing produk itu membutuhkan waktu produksi di masing-masing 3 departemen ya, itu juga sebagai berikut. Departemen 1 ini 3 jam per unit ya. Untuk produk 1, produk 2 di departemen 1 2 jam per unit, produk 3-nya di departemen 1 1 jam per unit. Ini hour ya, HR itu hour bukan hari ya, per unit. Sedangkan terdapat waktu yang tersedia di departemen 1 adalah 600. Di departemen 2 adalah 400, departemen 3 adalah 300. Jadi di sini total waktunya ini ada 600, 400, 300. Ya. Nah, berikutnya masing-masing unit produk itu berkontribusi menghasilkan profit sebanyak $2 untuk produk 1, $4 untuk produk 2 dan $2,5 untuk produk yang ketiga. Nah, pertanyaannya berapakah kombinasi produk yang mengoptimumkan profitnya? Jadi kalau kalian ingat maka fungsi tujuan profitnya adalah Z sama dengan 2. Ini produk 1 kita buat X1 saja ya. 2X1 ditambah 4X2 ditambah 2,5X3. Ini fungsi tujuannya. Dengan fungsi batasannya tadi. Ini tersedia 600 jam, maka 3X1 tambah 2X2 tambah X3 kurang dari sama dengan 600 ya. Tidak boleh lebih dari 600 jam. Ya, udah. Ini juga sama nanti. Untuk ke departemen 2 juga sama. Sehingga nanti ini ada satu fungsi tujuan dengan 3 fungsi kendala. Maka ini bisa diselesaikan dengan metode simplex. Nah, silakan dikerjakan nanti dikumpulkan. Itu dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.